Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Elza Putri Yulianto dengan NPM 2201080011. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan macam-macam jenis hardware tersebut. Yang pertama, pengertian hardware sendiri. Hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik di dalam sistem komputer yang bisa dilihat, disentuh, dan dioperasikan secara langsung. Nah, hardware ini berfungsi sebagai media yang mendukung aktivitas komputer tersebut, yang memungkinkan perangkat lunak atau software itu berjalan dengan baik. Nah, semua elemen hardware itu bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas, mulai dari menerima data, mengolah data, hingga memberikan hasil dalam bentuk yang bisa dilihat atau didengar dan bahkan disimpan. Selanjutnya, yang pertama itu ada hardware input, di mana hardware input itu digunakan untuk memasukkan data atau menginstruksi ke dalam sistem komputer. Nah, perangkat ini itu untuk memungkinkan penggunanya itu berinteraksi dengan komputer tersebut dengan cara memasukkan informasi yang kemudian akan diproses oleh komputer tersebut. Nah, fungsinya di sini itu untuk mengirimkan data atau menginstruksi dari pengguna ke komputernya untuk diproses. Yang kedua, itu untuk mengubah tindakan fisik, misalnya itu untuk menekan tombol, gerakan, atau suara menjadi sinyal digital yang dapat dipahami oleh komputer tersebut. Contohnya itu ada keyboard. Ini untuk menginput data berupa teks, angka, dan perintah dengan cara menekan tombolnya. Yang kedua ada mouse, di mana mouse itu untuk mengontrol pada layar komputer dan memilih atau bahkan memindahkan objek tersebut. Yang kemudian ada hardware proses, di mana hardware proses ini itu bertanggung jawab untuk mengolah data yang diterima dari perangkat input sebelumnya. Dan kemudian dia akan menjalankan instruksi yang diberikan oleh perangkat tersebut. Nah, hardware proses ini tuh merupakan inti dari sistem komputer, di mana ada penghitungan, pengolahan, dan eksekuensi instruksi yang dilakukan oleh perangkat keras tersebut. Fungsinya itu untuk mengolah data yang masuk dari perangkat input tadi, kemudian dia akan mengolahnya. Kemudian dia akan menghitung, menganalisis, dan mengeksekusi instruksi perangkat lunak tersebut. Contohnya itu ada CPU atau Central Processing Unit dan motherboard. Nah, yang ketiga, fungsi utama dari hardware input yaitu yang pertama ada memasukkan data, di mana gunanya untuk mengizinkan pengguna untuk mengirimkan data ke komputer. Yang kedua, mengontrol perangkat, di mana memberikan cara bagi pengguna untuk mengontrol perangkat lunak yang berjalan di komputer tersebut. Yang ketiga ada interaksi pengguna, di mana untuk memfasilitasi interaksi antara pengguna dengan sistem komputer. Contohnya itu ada scanner. Ini untuk mengubah dokumen fisik, gambar atau teks menjadi format digital. Kemudian ada keyboard.
yaitu untuk menginput data berupa teks, angka, dan perintah. Nah, yang terakhir itu ada hardware strong, di mana hardware ini digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau sementara dalam sistem komputer. Fungsinya utama itu untuk menyimpan file, aplikasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh pengguna dan sistem. Nah, hardware strong ini dapat dikategorikan dalam dua jenis utama, yaitu memori volatil atau seperti RAM, kemudian memori non-volatile seperti hard atau drive dan SSD. Fungsinya itu untuk menyimpan data, menyimpan aplikasi, mendukung proses komputasi, yaitu untuk menyediakan ruang bagi data dan instruksi yang diperlukan untuk pemrosesan yang efisien. Nah, contohnya itu ada hard disk atau contohnya itu ada hard disk drive, di mana di sini untuk menyimpan data secara permanen menggunakan magnetik. Kemudian ada external hard drive, di mana untuk menyimpan data secara eksternal dan sering digunakan untuk cadangan atau penyimpanan tambahan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.